Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Nugraha Lukman Hakim. Saya mahasiswa dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran multikampus ideal menggunakan sistem multimedia. Sebelum kita melihat bagaimana sistem multimedia dapat membantu pengembangan sistem multikampus, kita harus mengetahui dulu apa sih yang sebenarnya itu sistem multikampus. Jadi, sistem multikampus ini adalah pendekatan di mana sebuah lembaga atau organisasi memiliki beberapa lokasi fisik yang berbeda. Nah, yang itu juga seringkali terbesar di berbagai lokasi geografis, tetapi tetap beroperasi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Sistem multikampus ini memungkinkan lembaga tersebut untuk memberikan layanan pendidikan atau layanan lainnya kepada sejumlah besar pelajar di berbagai lokasi. Sistem ini sering melibatkan penggunaan teknologi untuk mendukung pengajaran dan administrasi di seluruh lokasi, sehingga memungkinkan adanya kolaborasi dan aksesibilitas yang lebih besar. Jadi, intinya kalau bisa disimplify, itu sistem multikampus ini adalah sistem ya basically kampus itu mengadakan tempat-tempat kampus yang berbeda, biar bisa mungkin untuk me-reach out orang-orang yang lebih banyak, mahasiswa yang lebih banyak, dan mengakomodasi jumlah mahasiswa yang terus berkembang setiap tahunnya. Nah, ada beberapa contoh nih dari kampus-kampus yang menerapkan di Indonesia, contohnya kayak ITB, dari ITB Jatinangor dan ITB Ganesha, terus kayak UPI, misalkan ada UPI Cibiru, ada UPI yang di dekat Lembang gitu, ada Unpad, ada BINUS, ada juga UIN, kayak gitu. Nah, kalau mau dilihat gambaran tuh sebenarnya kayak gimana nih? Ya, jadi intinya kalau dari gambaran sistem multi kampus nih sebenarnya ada, lokasi-lokasi antara kampusnya jauh. Contoh kayak di ITB kan, ada yang di Ganesha, ada yang Jatinangor, ini jaraknya lumayan, kayak kurang lebih 20 kiloan gitu. Terus dan ini tuh jauh, kalau ditempuh pakai, perjalanan lumayan 1 jam kan, lumayan. Terus, karena ada jaraknya ini, tentunya pasti akan ada transportasi antara kampus gitu. Dan karena dia ini sistem multi kampus ini, dengan adanya sistem multi kampus pasti tentunya bakal ada pembelajaran hybrid. Nah, kayak gitu. Pembelajaran hybrid ini, diadakan ya karena mungkin, mmm, jumlah sumber daya dosen kurang memadai untuk mengakomodasi jumlah mahasiswa yang ada atau mungkin, tidak adanya transportasi yang mencukupi atau waktu yang available gitu. Terus tetap juga di sini akan ada, rapat antar staf yang ya tentunya harus tetap diintegrasikan ya, rapat antara kampus yang pertama dengan kampus yang di lokasi yang lain kayak gitu, dan tentu juga apa namanya, akan ada proses manajemen sumber daya manusianya kayak gitu. Nah, tapi si konsep multi kampus ini tentunya memunculkan permasalahan dari apa namanya, sistem kampus yang seperti biasanya gitu. Karena yang pertama, koordinasi dan manajemen tuh jadi kompleks karena ya tempatnya beda gitu. Gimana caranya kita harus memanage orang-orang yang ada, memanage apa namanya, sistem yang ada gitu, memastikan kualitas itu apa namanya, kualitas, manajemennya juga baik, itu akan sangat sulit. Yang kedua, konsistensi kualitas pendidikan. Nah, bisa jadi dosen yang mengajar di kampus A dan di kampus B, dengan lokasi yang berbeda, itu memiliki apa ya, kualitas pengajaran yang berbeda gitu. Jadi akan sangat sulit untuk apa namanya, diberikan kualitas pendidikan yang sama dan juga, ketersediaan akses misalkan contoh terhadap perpustakaan, terhadap misalkan fasilitas kampus seperti klinik, itu tidak ada. Seperti contoh misalkan di ITB Jatinangor itu tidak ada perpustakaan yang sifatnya fisik gitu dan di ITB Ganesha ada klinik, di Jatinangor tidak ada. Nah, jadi ya tidak ada ketersediaan akses dan infrastruktur yang, seharusnya ada gitu. Dan bisa juga terjadi permasalahan transportasi, misalkan, dosen dari ITB Ganesha yang ke Jatinangor cuman, namun apa namanya, transportasi yang diberikan oleh kampus kurang memadai. Terus juga ada permasalahan sumber daya manusia yang misalkan apa namanya, dosen yang mengajar itu kurang kompeten untuk antar kampusnya gitu ya. Terus juga ada juga permasalahan ketika ya kita memiliki mahasiswa yang hampir difabel gitu, bagaimana caranya, mereka tetap harus bisa difasilitasi pembelajaran yang sistemnya ini multi kampus, tapi mereka memiliki keterbelakangan misalkan hampir, buta secara penglihatan dan, tuli secara pendengaran gitu. Nah, gimana sih sebenarnya sistem multi kampus yang ideal gitu? Nah, untuk mencapai sebuah sistem multi kampus yang ideal tentunya perlu diadakan sebuah integrasi penuh dari berbagai macam pihak atau stakeholder dan juga penerapan, berbagai disiplin ilmu. Salah satu disiplin ilmu yang, bisa dapat membantu sangat banyak adalah sistem multimedia gitu.
Masalah apa aja yang dapat diselesaikan? Tentunya semua masalah dapat terselesaikan. Nah, gimana sih caranya si sistem multimedia ini bisa nyelesain semua masalah-masalah yang ada di atas gitu? Coba kita lihat aja. Pertama, misalkan sekarang kita masalahnya koordinasi dan manajemen yang rumit. Masalah koordinasi dan manajemen yang rumit ini biasanya karena keterbatasan jarak dan adanya perbedaan waktu. Jadi susah buat meeting gitu. Kalaupun bisa meeting, biaya dan waktunya tuh jadi lumayan besar dan menjadi prosesnya tuh nggak efisien buat kampus kayak gitu. Nah, solusinya mungkin bisa diadakan pertama pertemuan virtual. Jadi semua rapat, meeting, diskusi itu dapat dilakukan melalui online platform seperti Zoom gitu, misalkan Google Meet atau yang lainnya. Lalu, perlu juga diadakan dokumentasi digital. Jadi semua, hasil-hasil meeting yang telah dilakukan tetap dapat diakses untuk orang-orang yang tidak bisa menghadiri pertemuan tersebut. Jadi, koordinasi antara pihak-pihak stakeholder dan manajemen yang ada akan dapat dipermudah dengan hal ini. Selanjutnya, kita masuk ke bagian konsistensi dan kualitas pendidikan. Nah, masalah konsistensi kualitas pendidikan ini munculnya karena ada misalkan perbedaan sumber daya manusia ataupun fasilitas di lokasi-lokasi kampus ini. Nah, solusinya misalkan yang pertama adalah, materi pembelajaran yang sifatnya itu multisensorik. Ini apa namanya, bisa dibilang, si materi pembelajaran ini bisa diberikan dalam bentuk video, audio, teks, dan gambar dan ini tuh akan membantu seluruh mahasiswa, mendapatkan apa ya, fasilitas yang sama gitu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalkan ada yang, lebih suka belajar dengan video, audio, ataupun, teks seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga pendidikan jarak jauh. Jadi misalkan, kalau seperti misalkan karena SDM di kampus lokasi A dengan lokasi B itu berbeda kualitasnya, kita setarakan dengan melakukan pembelajaran hybrid dengan dosen yang, paling mengerti tentang, apa namanya, tentang, materinya begitu. Jadi bisa disetarakan kualitas pendidikannya. Selanjutnya perlu juga dilakukan verifikasi kualitas gitu, misalkan kita membuat sistem manajemen pembelajaran, dan pengujian daring gitu. Jadi semua video atau misalkan semua pembelajaran jarak jauh itu ada verifikasi kualitasnya yang dapat dilakukan misalkan oleh pihak manajemen dari kampus, seperti itu. Selanjutnya untuk ketersediaan akses dan infrastruktur. Yang pertama, dapat ini tuh masalahnya timbul ketika ya tadi misalkan ada fasilitas fisik dan aksesibilitas teknologi yang, berbeda antara kampusnya gitu. Nah, contoh yang pertama solusinya adalah yang pertama ya kita kasih akses daring. Contoh misalkan kita ngeberikan akses perpustakaan digital, database materi pembelajaran yang sifatnya digital dan terpusat gitu, dan misalkan alat bantu pembelajar online lainnya, seperti itu. Terus kita juga harus memberikan platform kolaborasi antara kampus A dan kampus B, misalkan kayak gitu. Karena tentunya mahasiswa kan perlu berkolaborasi ya, tapi kalau kita tidak memberikan aksesnya itu, ya hanya memberikan akses secara fisik, itu kan biasanya selalu terhambat dengan masalah transportasi lagi. Jadi kita harus memberikan misalkan sebuah platform kolaborasi daring, misalkan melalui MS Teams, misalkan melalui atau mungkin kampus membuat aplikasi sendiri gitu. Jadi, antara dosen dan pelajar ataupun staf bisa sangat berkolaborasi mengerjakan proyek apapun itu. Selanjutnya, nomor 4, ini masalah transportasi. Masalah transportasi ini muncul ya mungkin karena antara ya basically karena staf si pelajar ataupun dosen itu harus pindah-pindah antara lokasi kampus. Namun, ini memunculkan ketidaknyamanan karena misalkan jadi capek atau ada biaya tambahan, waktu yang terbuang gitu. Nah, solusinya obviously yang pertama ya pembelajaran jarak jauh seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, materi pembelajaran yang terekam. Jadi semua materi-materi yang pembelajaran jarak jauh yang telah dilakukan itu direkam. Jadi misalkan ada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti kuliah pada jam tersebut, bisa tetap dapat mengikuti mata kuliah tersebut di, jam kosong mereka gitu. Jadi tetap dapat diperhatikan dan didengarkan seluruh materinya. Selanjutnya juga dapat dibuat sebuah, sistem multimedia untuk transportasi yang efisien, untuk misalkan contoh penjadwalan, eee, rute perjalanan atau misalkan penjadwalan jam berangkatnya sendiri gitu misalkan, atau misalkan siapa yang berangkat jam berapa, itu kan dapat digunakan sistem multimedia untuk, membuat sistem tersebut gitu. Jadi dapat dipermudahlah untuk pembuatan sistem tersebut dengan adanya multimedia yang ada gitu. Selanjutnya, untuk masalah sumber daya manusia, ini biasanya karena dosen misalkan yang kurang kompeten untuk mengajar, tadi kan misalkan ada atau misalkan, dosen-dosen yang sudah tua dan jadi misalkan ketika ada pembelajaran daring, itu mereka tidak mampu mengikutinya. Jadi,
kita dapat melakukan, pelatihan pendidikan daring, misalkan gitu. Jadi, masalah transportasi juga tetap diselesaikan. Jadi, ada pelatihan pendidikan daring untuk dosen-dosen agar, apa namanya, lebih nyaman untuk menggunakan, apa namanya, teknologi digital ini, gitu. Terus juga dapat dilakukan pemantauan dan support, untuk semua, apa namanya, sumber daya manusia yang dikerahkan gitu, untuk baik pembelajaran, yang sifatnya online ya, lebih spesifik karena, apa namanya, biasanya dosen-dosen belum familiar akan hal itu, terlebih lagi dosen-dosen yang sudah berumur, gitu. Selanjutnya, untuk masalah terakhir, ini, untuk masalah mahasiswa-mahasiswa yang hampir difabel dari segi penglihatan dan pendengarannya, gitu. Nah, solusi sistem multimedianya ini adalah yang pertama, materi pembelajaran yang sifatnya multisensorik gitu. Jadi, eee, materi pembelajaran itu disajikan dalam bentuk teks, audio, atau video, dan gambar. Jadi, mahasiswa yang berkebutuhan khusus tersebut, bisa mengambil informasi atau dapat belajar dengan ya yang apa, dengan gaya yang mereka inginkan. Misalkan untuk orang yang penglihatannya kurang baik, terdapat rekaman audio misalkan kayak gitu. Untuk, mahasiswa yang pendengarannya kurang baik, terdapat misalkan textbook yang terpusat, perpustakaan, apa namanya, yang sifatnya dapat diakses semua orang, misalkan kayak gitu, dan misalkan video-video seperti itu. Selanjutnya juga perlu diadakan misalkan teknologi bantu, apa namanya, seperti misalkan alat pembaca layar, perangkat penguat suara, misalkan gitu. Itu kan sifatnya, dalam ranah sistem multimedia semua ya. Intinya semuanya itu demi membantu penglihatan dan pendengaran mahasiswa yang hampir difabel ini. Dan terakhir adalah misalkan dukungan secara daring, misalkan gitu. Ketika, apa namanya, biasanya kan kalau untuk mahasiswa yang hampir difabel perlu ada pendampingan secara, apa ya, secara konstan dari, eee, kons apa dari pihak kampus gitu untuk memastikan mereka dapat pembelajaran yang sesuai gitu. Makanya tapi kadang-kadang kan ya tadi terbatas dengan jarak, terbatas dengan waktu, makanya tetap, ketika tidak bisa dilakukan apa konseling atau misalkan dukungan secara fisik, dukungan secara daring tetap harus dilakukan, seperti itu. Jadi kalau bisa saya summarize dari semua rancangan, solusi yang tadi disebutkan, kurang lebih sistem multimedia multi kampus ini seperti ini. Jadi tadi ya kita bisa dibagi ada verifikasi kualitas sistem multimedianya, ada virtual meeting, ada help and support, sistem penjadwalan transportasi, dan database digital. Nah, untuk data help and support ini dibagi dua, ada yang untuk dukungan sumber daya manusia dosen, misalkan seperti itu atau staff, dan dukungan untuk mahasiswa-mahasiswa yang difabel gitu. Selanjutnya juga untuk virtual meeting ini terbagi tiga, untuk yang rapat staff, untuk yang belajar online, dan juga untuk menyediakan platform kolaborasi seperti itu. Dan yang terakhir untuk pembelajaran online ini terbagi di 3 juga. Yang pertama pembelajaran multisensorik, pusat informasi pembelajaran, dan teknologi alat bantu untuk, mahasiswa-mahasiswa yang difabel, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu, penjelasan bagaimana sih sebenarnya sistem multimedia ini dapat membantu, pembelajaran atau misalkan sistem ideal multi kampus gitu ya. Jadi, permasalahan-permasalahan yang ada dalam sistem multi kampus itu dapat dihilangkan atau minimal diminimalisir sehingga tercipta sebuah sistem multi kampus yang ideal, begitu. Jadi ternyata banyak sekali ya manfaat dari sistem multimedia, terlebihnya dalam sistem multi kampus. Seperti itu penjelasan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan see you in the next video. Bye bye.